Embek. Ya. Jadi ini ya istilahnya bukan lembek ya, istilahnya biar jadi berguna. Jadi dari satu produk ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam ya, termasuk pembuatan kompos ya. Pembuatan kompos bisa. Jadi nanti aplikasinya untuk Petropas ini cukup jenengan semprotkan, istilahnya diaduk dulu di ember, kemudian dicampur sama peot ya, peot ya, peot. Nah, nanti ukurannya 1 gelas aqua, 1 gelas ini ya, 1 gelas itu untuk 1 tangki. Peotnya 1 gelas, terus Petropasnya ini 1 gelas. Itu nanti disemprotkan di bawah, jadi kotoran yang banyak itu disemprotkan terus diratakan Pak. Setelah diratakan ya, meskipun enggak selalu basah, misalnya bikinnya itu rata semua, langsung jenengan masukkan ke kantong Pak, gitu ya. Nanti Pak Nana bisa menjelaskan dengan bahasa Sunda Pak ya. Terus yang kedua, Petropas ini nanti bisa dipakai untuk bikin mol, namanya mikroorganisme lokal ya. Jadi memang program pemerintah itu bagaimana petani itu bisa berdikari ya, termasuk bikin mol mikroorganisme lokal itu untuk ya gampangannya itu pupuk daun. Jadi pakai apa? Pakai buah dan sayur Pak. Banyak Pak, buah dan sayur? Banyak ya. Jadi itu yang kita manfaatkan untuk bikin mol buah dan sayur atau pupuk daun. Fungsinya apa Pak? Fungsinya untuk pertumbuhan dan juga untuk pengisian bulir padi. Itu yang paling bagus dengan mol buah. Nggak percaya? Ayo kita coba. Kan gitu Pak ya. Makanya dengan 180 cuma manfaatnya cuma hijau aja. Tapi kalau dengan pakai mol yang sudah jadi ini, dengan manfaatnya sampai pengisian insya Allah lebih berat. Nah, termasuk salah satu isi dari Petropas ini adalah Trichoderma Pak. Jadi Trichoderma itu bakteri untuk mencegah kresek. Apa kresek Pak? Kresek ya. Jadi kalau di tanaman padi itu untuk kresek, kalau di tanaman jagung itu untuk pencegahan bulai, kalau di tanaman jagung lagi itu untuk pencegahan busuk batang. Kalau di tanaman yang lain kayak kacang hijau ya untuk pupuk daun aja Pak. Campuri toksin biar daunnya bersih. Terus untuk di tanaman cabai untuk pencegahan layu, loh banyak sekali manfaatnya Pak. Layu itu kalau di cabai, di terong, di tomat itu kan banyak layu Pak ya. Kalau di bawang itu buat moler. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya Pak. Tapi petani masih belum paham. Nah, di samping itu kalau disemprotkan dengan herbisida, kita punya herbisida namanya Grama Kuat Pak. Kalau yang sudah terkenal itu mereknya Gempur, yang obat kuning. Sudah kenal Gempur Pak? Belum ya? Ada yang sudah dan belum? Ya, nanti kita kenalkan lagi. Namanya Gempur, itu untuk obat kuningnya. Nah, yang obat biru kita punya merek Grama Kuat. Jadi kontak ya. Jadi kontak, kalau kontak ini kita campurkan dengan Petropas, biasanya kan ada tingkat kematian bakteri Pak ya. Tapi kita di sini sudah meneliti kekuatan bakteri kami itu kalau dicampur dengan
obat cuket, nah, termasuk yang biru ataupun yang kuning, itu tidak ada masalah. Nah, harapan kami dengan nyemprotnya itu pada waktu setelah panen. Jadi kalau tanam padi, semprotnya setelah panen sebelum dibajak. Jadi kalau bisa seminggu atau 5 hari sebelum dibajak disemprotkan. Setelah panen, Pak. Jadi yang dibunuh itu adalah apa, tukulan apa, singgang. Supaya lemas maran, supaya Ya, jadi kalau kita bajak biar enggak kaku, Pak. Kalau apa, enggak bulat, apa ya, bundel. Ya istilahnya di mesin bajak itu enggak nempel ya, lebet. Jadi seperti itu. Jadi kita pakai herbisida. Tujuannya apa? Biar pertama rumputnya mati, yang kedua biar enggak tumbuh lagi damennya itu. Terus yang ketiga mempercepat busuk. Jadi kalau sudah kena yang namanya herbisida, dia kan pasti kuning, Pak. Nah, kuning busuk ya. Nah, busuknya ini dipercepat lagi dengan yang namanya Petropas. Takarannya berapa? Tetap 1 gelas aqua. 200 milian. Kurang lebih 200 milian. Itu Pak ya. Nah, nanti aplikasinya kalau sebelum tanam bisa. Jadi segini itu untuk 5 tangki aja. Kalau untuk aplikasi 200. Kalau per hektar itu kurang lebih antara 4. Kalau sesuai aturannya itu 2 liter, Pak. Sesuai aturannya 1 hektar 2 liter, tapi untuk lebih bagusnya kita memperbanyak mikroba karena tanah yang ada sekarang itu miskin, Pak, dengan mikroba. Jadi dengan hanya menambahkan cukup 1 ini aja untuk memperbanyak mikroba tanah, biar tanah jenengan ini ndak atos atau apa ya, keras ya. Gitu ya. Jadi intinya kita perbaikan tanah dulu, Pak. Kita perbaikan tanah dulu. Itu terus nanti kita juga ada mikroba bentuk granul, Pak, dicampur sama pupuk. Nah, ini mikroba kita, Pak. Jadi namanya pupuk hayati. Nur hayati, Pak ya. Ini namanya pupuk hayati. Ini langsung dicampur dengan pupuk Orea monggo, Konska mangga. Yang penting dicampur dengan pupuk. Nah, itu bentuknya. Warnanya kuning, Pak. Warnanya kuning. Itu fungsinya sebagai pabrik NPK di dalam tanah. Gampangannya seperti itu. Jadi jenengan naburkan 1 bungkus itu sama dengan jenengan membangun pabrik pupuk NPK di dalam tanah. Tapi tetap pakai pupuk kimia, Pak. Nah, jadi intinya bisa menjadi pengurang pupuk, tapi tetap harus pakai pupuk kimia. Tidak boleh tidak pakai. Kenapa? Karena kita butuh produksi. Coba nggih. Jadi kalau ada obat yang ngomong pakai ini aja, Pak, nggak usah pakai pupuk kimia, zong, saya bisa katakan seperti itu. Karena apa? Karena hasilnya nggak akan bisa nambah. Jadi kalau jenengan percaya dengan pupuk-pupuk yang seperti itu, ya alamat, Pak, hasil jenengan bagus. Tapi kalau jenengan masih pakai pupuk meskipun sedikit, nah insya Allah nanti jenengan dapat hasilnya itu lebih. Dikuranginya berapa persen, Pak, pupuk kimianya?
Jadi kita pakai aturan pemerintah saja, Pak. Jatah per 1/4 bau itu kurang lebih 30, Pak. 30 urea. 30 kilo. Terus untuk jatah Ponska 35, Pak. Ya sekitar 35. 50, Pak, ya, 50. Ya. Jadi 1/4 bau cuma segitu aja, Pak. Itu tergantung lokasi, Pak. Kalau tanah kering mungkin tambah. Ya, itu kalau namanya padi kan jelas butuh air, Pak, ya. Jadi kita di sini perlu, artinya dengan jatah ya. Kita kan di sini ngomong jatah, nggak nambah untuk beli pupuk kimia. Tambah. Kalau beli pupuk kimia tambahan itu kan berarti non subsidi, Pak, ya. Ya. Jadi hanya gini, memang untuk pupuk kimia dengan tanah kering itu pupuknya mesti nambah, Pak, termasuk urea. Kenapa? Anakannya kurang, sangat kurang. Tapi itu yang membuat bapak-bapak ini boros di pupuk. Tapi karena ingin sama yang lain, Makanya, Pak. Jadi ya artinya itu yang bikin jumlah pupuk yang ada di wilayah yang jenengan pakai itu banyak. Nah, ini kan kita ngasih solusi. Jadi solusinya itu sebenarnya simpel, Pak. Perbanyak pupuk organik dulu. Caranya gimana, Pak? Jadi ini kan musim kacang, Pak, ya. Iya. Jadi masih tanah sawah itu masih bisa lewati dengan enak, Pak, ya. Nah, waktunya kalau jenengan sudah jadi seperti ini, Pak, sudah jadi kotorannya ini, itu langsung ditaruh di sawah, langsung enggak usah ditabur, tapi dibiarkan gitu aja, ditumpuk disok. Nah, jadi Unceluk-unceluk-kan. nggak usah ditebar, Pak, nggak usah ditebar. Ya, jadi itu biasanya agak gitu, Pak, campurannya. Nah, jadi nanti biar diratakan sama si Traktor. mesin bajak. Tuh. Itu kalau udah jadi, Pak. Ini sudah jadi, Pak. Iya, kalau udah jadi yang digituin kan. Iya, kalau yang belum jangan, Pak. Banyakan malas, Pak, petani sini. Makanya ini